kabar kalian? Sungguh saya percaya bahwa kita semua bersuka cita karena kita telah disertai oleh Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama di ibadah online ini kita akan memuji, kita akan muliakan nama Tuhan lebih lagi, amin. Hadapi
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu hati, kita berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami pada saat ini boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan yang boleh jaga setiap hati dan telinga kami, sehingga kami mempunyai hati dan telinga sebagai seorang hamba, dan biarlah firman yang kami dengar tidak saja begitu lewat ya Tuhan, tapi kami boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi rema ya Bapa, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa dan seluruh kami hanya kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya teman-teman, puji syukur bahwa kita boleh bertemu kembali gitu ya, walaupun secara virtual masih lewat video gitu ya. Tapi aku bersyukur banget, kakak di sini bersyukur banget kita masih bisa datang hadirat Tuhan, kita masih beribadah meskipun lewat rumah teman-teman masing-masing gitu ya. So teman-teman, di bulan ini kita belajar mengenai merdeka gitu ya. Karena kita tahu ini bulan Agustus, biasanya kan kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dimana kita pasti akan merayakan hari raya kayak kemerdekaan gitu ya. Kayak rasa-rasa itu kayak vibes-nya itu kayak wah kerasa banget merdeka. So pada bulan ini kita juga akan belajar tentang merdeka juga gitu. Dan di minggu lalu, Kak Eva pasti sudah menjelaskan kepada kita semua apa itu yang namanya merdeka gitu ya. Apakah boleh bebas sebebas-bebasnya, atau sebenarnya merdeka yang dibilang bebas itu ada aturannya gitu ya. Dan pada minggu ini kita akan belajar satu judul mengenai masterpiece atau ya berharga gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah tapi sebelum itu aku mau tanya dulu pada teman-teman gitu ya. Teman-teman pasti sudah mengerti gitu ya mengenai hari Jumat Agung dan Paskah bukan? Ya pasti teman-teman tahu karena setiap tahun teman-teman ngerayain bersama dengan temannya teman-teman gitu ya, bersama dengan keluarganya teman-teman gitu ya. Nah tapi firman pada hari ini nggak mungkin aku akan menjelaskan secara detail gitu ya, serangkaian dari Jumat Agung, Paskah gitu ya, itu nggak akan gitu ya, karena kita tidak sedang merayakan hari itu gitu ya. Tapi aku akan sedikit menyinggung mengenai makna di dalam Jumat Agung dan Paskah supaya bisa memberikan sedikit pencerahan gitu ya, supaya teman-teman bisa memahami dengan baik firman pada minggu ini. So daripada lama-lama lagi, kita langsung masuk ke firman-Nya. Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman bahwa manusia atau keberadaan manusia, status manusia itu ada dua fase gitu ya. Ada sebelum dan sesudah karya penyalipan Tuhan Yesus gitu ya. Ya karya penyalipan Tuhan Yesus yang biasa kita rayakan pada Jumat Agung sampai pada Paskah dan juga kenaikan Tuhan Yesus nanti gitu ya. Dan dua fase itu ada sebelum dan sesudah. Sebelum karya penyalipan Tuhan Yesus, manusia itu statusnya itu adalah tidak berharga, tidak layak, hidup tertindas, hidup terintimidasi dengan dosa. Status kita atau keberadaan kita itu kita takut akan dosa, takut akan maut, takut akan kematian. Namun setelah adanya karya penyalipan Tuhan Yesus, semua itu tadi berubah. Mengapa berubah? Karena Allah yang adalah kasih itu memberikan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus mati bagi kita semua. Kita yang gak berharga tadi ini, status kita yang gak berharga ini, kita sudah dibeli sama Tuhan Yesus dengan darahnya yang begitu mahal, sehingga status kita berubah dari yang awalnya tidak berharga, sekarang kita menjadi anak-anak yang berharga, menjadi anak-anak Allah. Terus kita yang dulu gak berharga ini sekarang dilayakkan oleh Allah atas dasar karena penebusannya di atas kayu salib. Dari mana Kak buktinya? Ya kita mau buka di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So di ayat ini sudah dijelaskan gitu ya, bahwa kita ini buatan Allah loh. Kita ini udah dilayakkan Allah, kita ini sudah berharga di mata Allah. Karena apa? Karena Allah yang adalah kasih itu sudah menebus kita semua dengan darahnya yang begitu mahal. So teman-teman, tidak ada lagi kata penindasan dari kuasa iblis yang mampu menguasai kita. Tidak ada lagi kata-kata maut, dan semua itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus sejak ia mati di atas kayu salib. Dari mana buktinya Kak? Kita bisa baca di Yohanes 19 ayat 30a. Waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib sebelum ia mati gitu ya. Ia mengatakan sudah selesai. Sudah selesai itu maksudnya apa? Sudah selesai itu berarti Yesus mengatakan itu sebagai bukti gitu ya, bahwa ia mengampuni dosa kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dosa kakak, dosa teman-teman, dosa kita semua, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So teman-teman, sejak saat kuasa dosa dikalahkan itu gitu ya,
status kita yang dulu ini, kita ini pendosa ya. Waduh, kita ini pokoknya gak berharga, gak layak dan sebagainya. Kita diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Di dalam Roma 8 ayat 1, 2, dan kita lanjut ke ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. So teman-teman, di sini dijelaskan dengan sangat jelas gitu ya di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 ini bahwa tidak ada penghukuman, sudah tidak ada penghukuman lagi nih ya bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang darahnya tercurah untuk menebus setiap kita, sudah tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Dan Tuhan akan memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa maupun hukuman maut. Jadi teman-teman, kita sungguh mengucap syukur gitu ya, kita mendapatkan janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentu kita semua sudah paham gitu ya, kita tiap tahun merayakan Jumat Agung, Paskah, kita tahu wah Tuhan itu begitu baik gitu ya, menebus semua dosa kita gitu, kita sudah paham gitu. Namun pertanyaannya, berapa banyak sih di antara kita yang mengimani hal ini dengan benar? Berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa kita ini sekarang status kita bukan lagi pendosa loh. Status kita ini anak-anak Allah. Berapa banyak yang paham akan hal itu gitu ya. Dan mungkin sekarang muncul gitu ya sebuah pertanyaan, bahkan dilema di kepala teman-teman semua gitu ya. Kalau bener nih Kak, katanya Kak Valen tadi, kita ini bukan seorang pendosa ya. Kita ini status kita adalah anak-anak Allah. Lah, tapi kenapa sih Kak, kok aku nih masih punya dosa yang sulit aku lepaskan? Kenapa sih aku nih sering ngelakuin dosa dan aku tuh sering keterikatan sama dosa ini gitu ya. Katanya Kak Valen tadi, status kita sudah berubah. Kita udah menjadi berharga, kita udah dilayakan, kita jadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi seorang pendosa, tapi kenapa aku masih sulit lepas daripada keterikatan dosa? Hari ini kita akan belajar gitu ya, 2 alasan kenapa sih kita nggak bisa lepas daripada keterikatan dosa kita gitu ya. Yang pertama, karena dosa itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Waduh, gimana itu maksudnya dosa kebiasaan gitu ya Kak? Jadi contoh sederhananya mencontek. Misalnya nih ada seorang anak gitu ya, dia punya dosa kebiasaannya tuh nyontek gitu ya. Pelajaran A ujian nyontek, pelajaran B ujian nyontek, C, D semua nyontek, pokoknya apa-apa nyontek. Bahkan pelajaran yang dia anggap mudah, yang dia anggap kayak ya harusnya dia bisa gitu ya, tapi akhirnya dia apa? Dia mencontek. Kenapa hal itu terjadi? Karena hal itu sudah jadi kebiasaan buat kita. Dan rasanya kalau udah dibilang namanya kebiasaan gitu ya, rasanya tentu akan susah untuk dilepaskan. Karena setiap hari kita melakukan dosa yang sama, yaitu dosa kebiasaan itu tadi. Dan banyak dosa-dosa lain yang menjadi dosa kebiasaan bagi kita gitu ya. Contohnya berbohong gitu ya. Diajak ngomong dikit apa, udah takut langsung berbohong. Apa dikit berbohong, atau gosip gitu ya. Rasanya kalau kumpul sama kelompok A, wah langsung gosip gitu ya, ngomongin apa gitu ya. Nanti kelompok B gosip lagi. Atau ngomong kotor, juga kayak gitu ya. Biasanya kan kita kalau nyapa teman kita nggak enak ya kalau rasanya nggak pakai omongan kotor gitu ya. Biasanya tuh kayaknya nggak enak gitu. Mesti ada habis disapa halo, sensor, titit gitu ya. Pokoknya semua ada ngomong kotornya gitu ya. Dan yang mungkin yang biasanya yang umum gitu adalah mudah marah gitu ya. Karena di sini kakak juga mau sharing gitu ya, bahwa saat pertama kali kakak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi gitu ya, salah satu dosa kebiasaan yang kakak struggle gitu ya, atau yang kakak pergumulkan yang jadi masalah itu adalah mudah marah gitu ya. Karena terkadang apa yang kakak ekspektasikan gitu ya, kakak inginkan misalnya A gitu, tapi ternyata nggak terjadi A, terjadinya itu B. Wah langsung emosi gitu ya, gampang tersulut amarah gitu. Dan itu merupakan dosa kebiasaan kakak gitu ya. Dan kakak harus berjuang untuk melawan itu. So teman-teman, kita juga perlu tahu gitu ya, bahwa kita tuh nggak sendiri. Yang mengalami dosa kebiasaan nggak cuma kakak, nggak cuma teman-teman yang lagi nonton sekarang, tapi hampir seluruh orang Kristen akan mengalami hal seperti ini juga. Ketika teman-teman belajar mau bertobat gitu ya, tapi teman-teman akan ngerasain, aduh Kak, aku nih punya dosa kebiasaan loh, aku tuh sering bohong, sulit aku tuh buat nggak bohong gitu ya. Nah, masalahnya itu ada pada diri kita teman-teman sebenarnya. Apakah teman-teman harus tanyakan gitu ya, apakah karena jadi sebuah kebiasaan, akhirnya kita merasa kayak, ya udah Kak, mau gimana lagi coba? Aku tuh udah nggak bisa lepas dari dosaku, ini tuh sulit banget Kak, ini udah jadi dosa kebiasaan, aku nggak bisa buat nggak ngelakuin itu gitu ya. Atau kita mau bangkit buat melawan dosa kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa kita sudah ditebus, kita udah dibeli oleh Tuhan dengan darah yang begitu mahal, kita sekarang sudah dilayakan,
dan kita sudah berharga karena oleh penebusan Yesus Kristus. Teman-teman mau pilih yang mana? Aku harap teman-teman pasti memilih untuk buat bangkit, buat fight untuk melawan dosa kebiasaan kita gitu ya. Meskipun aku tahu gitu ya, kakak tahu itu hal yang sulit, tapi ya harus sama-sama kita berjuang, kita meminta bantuan Roh Kudus untuk boleh menolong setiap kita. Dan alasan kedua gitu ya, tadi poin pertama karena dosa itu sudah jadi kebiasaan buat kita. Poin yang kedua adalah dosa itu merupakan dosa yang sangat besar gitu ya. Kenapa sih kita ini nggak bisa lepas daripada keterikatan kita gitu ya? Karena dosa itu merupakan dosa yang sangat besar. Nah, reminder sebelumnya ya teman-teman, bahwa tidak ada dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Semua hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, semua hal yang melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu adalah dosa. Jadi sekali lagi tidak ada dosa besar maupun dosa kecil. Nah, akan tetapi beberapa dari kita mungkin pernah melakukan perbuatan dosa yang menurut kita itu sangat besar sekali. Yang akhirnya membuat kita kayak, aduh kak, aku nih hina banget. Kayaknya Tuhan tuh gak bisa ngampuni aku deh kak. Soalnya dosa yang tak aku ini kayaknya besar banget. Kayaknya, aduh Tuhan ini mungkin terlalu marah sama aku gitu ya. Nah, mungkin dosa yang teman-teman lakuin, misalnya seperti teman-teman mencuri gitu ya, atau dosa pornografi, dosa seksual dan lain sebagainya gitu ya, membuat kita akhirnya merasa jijik sama diri sendiri gitu ya, merasa kok hidupku kayak gini gitu ya. Nah, teman-teman, hal itu merupakan hal yang biasa gitu ya, karena dosa akan selalu menimbulkan konsekuensi. Dosa itu akan menimbulkan sebab dan akibat gitu ya. Karena kita melakukan dosa selalu akan ada akibatnya. Akibatnya bukan maut gitu ya, karena Tuhan telah menang atas maut. Akibatnya apa sih? Misalnya teman-teman ketahuan berbohong, terus ketahuan sama orang tua kalau teman-teman berbohong, pasti teman-teman konsekuensinya adalah dimarahi orang tua kan. Nah begitu juga dengan dosa gitu ya, pasti akan ada konsekuensi di baliknya, yaitu adalah intimidasi iblis, atau teman-teman merasa kayak dipojokkan gitu ya sama iblis gitu ya. Apa sih intimidasinya gitu ya? Ketika kita udah ngelakuin dosa ya, yang menurut kita tuh besar banget gitu ya, terus ketika kita menyesali hal itu, kita datang ke Tuhan, kita minta ampun gitu ya. Tapi iblis akan selalu mengintimidasi kita gitu ya. Contohnya ya, iblis akan mengatakan hal kayak gini, halah, gak usah sok suci, kamu tuh berdosa banget, inget gak minggu lalu kamu lakuin apa? Udahlah, kamu tuh sudah gak berharga di mata Tuhan, gak mungkin kamu bisa diterima Tuhan. Mungkin itu yang sering kita dapatkan ketika kita menyesali perbuatan kita, ketika kita mau datang, tapi intimidasi iblis itu akan selalu ada. Nah teman-teman, intimidasi itulah yang akhirnya membuat kita tidak mampu lepas dari keterikatan dosa kita gitu ya. Kita yang mau bertobat ya, tapi karena sebuah intimidasi itu yang terus datang, bukannya malah bertobat, kita justru jatuh semakin dalam pada dosa kita gitu. Hal ini layaknya sebuah penyakit gitu ya. Ketika kita nggak datang ke dokter, ketika kita keep penyakit itu sendiri gitu ya, kita nggak mau menyerahkan ya itu, kita nggak mau datang ke dokter, ya penyakit itu akan ada dalam tubuh kita bertahun-tahun sampai kita mati nanti gitu. Nah jangan sampai seperti ini gitu ya teman-teman, bahwa aku mau kasih tahu gitu ya buat kita semua bahwa kita perlu mengendalikan diri kita perlu sadari bahwa ada pengharapan dan pengampunan di dalam Tuhan. Ini penting banget gitu ya teman-teman, bahwa ada pengharapan dan pengampunan di dalam Tuhan. Kita harus mengakui gitu ya, kita datang pada Tuhan, kita akui, ya Tuhan aku salah, aku paham, aku melakukan kesalahan. Kita sungguh-sungguh meminta ampun sama Tuhan dan bertobat, berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai teman-teman bertobat terus habis gitu teman-teman masih ngelakuin itu lagi terus gitu ya. Ya bayangin gitu ya, ketika kita ngelakuin kayak gitu, betapa kita menyedihkan hati Tuhan. Misalnya teman-teman punya sahabat gitu ya, terus sahabat teman-teman tuh ngelakuin kesalahan gitu, teman-teman ampuni gitu ya, ternyata sebulan lagi ngelakuin hal itu lagi, terus teman-teman ampuni lagi, sebulan lagi ngelakuin hal itu lagi gitu ya. Terus teman-teman kesel kan lama-lama kayak, ini orang sudah diampuni, tapi kok ngulang lagi kesalahannya. Ya sama lah, kayak kita gitu. Kalau kita meminta ampun sama Tuhan, tapi kita ngelakuin terus kesalahan itu, betapa menyedihkan diri kita gitu, betapa kita sudah menyedihkan hati Tuhan. Dan pasti ketika kita melakukan kesalahan yang terus kita berulang kali gitu ya, kita akan akhirnya menggampangkan kasih karunia Tuhan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang melakukan sebuah kesalahan besar ya, yang mungkin merasa diri teman-teman kayaknya aku nggak bisa deh datang ke Tuhan, aku mau ngasih sebuah keyakinan gitu ya, mari sama-sama teman-teman datang ke Tuhan, meminta bantuan Roh Kudus agar kita tidak terus mengalami intimidasi itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang setia gitu ya. Ketika teman-teman meminta ampun dengan benar dan sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni teman-teman. Apa sih kak buktinya? Ada di mana sih? Kenapa kok kakak bisa bilang kayak gitu ya? Kita mau buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia ini Tuhan ya, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama-sama kita mau ulangi lagi ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, teman-teman, betapa luar biasanya Tuhan yang adalah kasih itu sangat mengasihi kita. Jika teman-teman mungkin sekarang mengalami intimidasi atau teman-teman punya dosa kebiasaan yang teman-teman nggak bisa selesaikan gitu ya, yuk sama-sama datang ke Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir gitu ya. Karena ketika kita mengaku dosa kita dengan benar, dengan sungguh-sungguh, Tuhan kita Tuhan yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. So dari dua tadi alasan itu ya, mungkin teman-teman nggak bisa lepas daripada keterikatan dosa. Mungkin karena yang pertama, menganggap bahwa dosa itu menjadi dosa kebiasaan buat kita. Kayak ya udah Kak, nggak bisa lepas gitu ya. Atau yang kedua, mungkin karena teman-teman pernah melakukan sebuah perbuatan dosa yang akhirnya membuat teman-teman jadi ngerasa kayaknya aku sudah nggak layak deh Kak di hadapan Tuhan. Nah teman-teman nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu khawatir, datang kepada Tuhan, minta bantuan Roh Kudus supaya teman-teman tidak terintimidasi oleh iblis gitu ya. Karena di dalam Roma 8 ayat 14-15, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. So teman-teman, kita yang dulu statusnya sebelum menjadi karya penyalipan Tuhan Yesus, status kita adalah seorang pendosa ya. Kita ada di pihak ini ya, seorang pendosa. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, darah yang tercurah itu menebus kita bukan lagi seorang pendosa. Kita sekarang sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Status kita sudah diubahkan. Dan di dalam ayat ini sudah jelas dikatakan ya, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kita roh perbudakan yang membuat kita takut. Jadi jangan khawatir dan takut, datang ke Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil, Ia akan mengampuni setiap kita. Dan teman-teman, di ayat Roma 8 ayat 15 itu juga dikatakan ya, bahwa kita bisa memanggil Yesus seperti ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Seperti panggilan seorang anak terhadap ayahnya. Begitu bersyukurnya kita mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus gitu ya. So teman-teman, di sini kita sudah paham gitu ya, bahwa sekarang status kita bukan seorang pendosa lagi nih. Status kita adalah anak Allah. Kita berharga, kita masterpiece-nya Tuhan, kita sudah dilayakkan, kita sudah dibeli dengan darah yang begitu mahal. Maukah teman-teman untuk datang gitu ya, meminta ampun dan memohon agar Tuhan membantu teman-teman gitu ya, untuk bisa lepas daripada keterikatan dosa. Teman-teman, Tuhan kita Tuhan yang setia, mau menunggu teman-teman untuk bertobat, kembali pulang, dan Tuhan juga yang akan membantu teman-teman untuk lepas daripada keterikatan dosa. Yuk teman-teman, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau kami sudah boleh menerima suatu kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami sebagai seorang Kristen tentu tidak mudah ya Tuhan. Kami pasti mempunyai keterikatan dosa, maupun dosa itu dosa yang menjadi kebiasaan kami, maupun dosa yang akhirnya membuat kami menjadi tidak layak ya Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, status kami berubah ya Tuhan, dari yang dulu kami pendosa, sekarang kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang boleh menolong kami, biar Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh datang, kami tidak takut Tuhan, kami mau meminta ampun dengan sungguh-sungguh, dan kami mau bertobat Tuhan, sehingga kami boleh lepas daripada keterikatan dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman dan kebenaran yang sudah kami dengar, biarlah firman ini boleh menjadi rema dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman buat firman-Nya, semoga memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat Kak Valen. Aku percaya bahwa setiap kita diberkati, setiap kita diingatkan kembali mengenai identitas kita di dalam Tuhan, bahwa setiap kita bisa berada sampai saat ini, bisa berada di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan dan karena kasih Tuhan saja buat setiap kita. That's why kita harus mengingat semua itu, dan kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Oke, sama kita tutup ibadah kita pada hari ini, sama kita angkat kedua tangan kita, sama kita pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus,
kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, yang menyertai, menaungi, membimbing, dan memberkati kita sepanjang hari ini, hingga Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat dari Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati kalian semua. Happy Sunday. Jesus bless you.